Oke guys, selamat petang. Hari ini 31 bulan 12. Hari ini adalah hari yang terakhir pada tahun 2025 ini. Sekarang jam 5:24 petang. Sekarang kita berada di pair AUD JPY. Oke, seperti yang kita nampak sini ini adalah AUD JPY. Oke. Di sini saya ada entry tadi. Saya ada entry di sini. Kalau kamu nampak sini adalah entry saya, label entry saya di sini. Oke. Sekarang price sudah turun. Kita floating profit dalam 50 USD. Oke. So ini adalah saya katakan ini adalah perfect setup untuk saya lah. Oke, ini kemungkinan ini adalah sekejap. Ini adalah series keberapa untuk perfect setup nih. Perfect setup. Oke, ini adalah perfect setup seri yang kelima. Oke, ini adalah seri yang kelima. Oke, mari kita rungkaikan apakah perfect setup ini. Oke, saya drag dulu TV supaya sini. Drag dulu TV ini guys. Oke, di sini kacau. Ini kacau lah guys. Kacau ini guys, kejap. Oke, ini adalah perfect setup saya. Sebelum saya entry, apa yang saya buat adalah saya akan kenal pasti market direction atau lukis market structure lah. Oke. Seperti yang kita nampak, ini sekarang dalam keadaan uptrend. Oke. Ini dalam keadaan uptrend. Siapa yang belum belajar lagi cara tandakan market structure, tengok saya punya video. Video saya ada 10 series untuk belajar menandakan market structure. Oke. Di sini kita nampak sekarang dalam uptrend. Oke, saya akan tandakan previous low kita di sini. Ini adalah previous low. Ini adalah previous high kita. Oke. Saya akan entry di dalam sinilah. Oke. Saya akan entry di dalam sini. Oke, selepas itu saya sudah tandakan, saya akan tanda SND dengan SNR. Ini adalah demand zone. Oke, ini adalah resistance become support. Oke, kita cari lagi apa yang kita jumpa di sini. SND dan SNR sudah tiada. Kita akan pergi di time frame yang kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke. Sebelum itu, kita akan pastikan range kita untuk trade adalah dari sini sampai atas di sini. Oke. Kita pergi di time frame 1 jam. Time frame di 1 jam pun kita kenal pasti market direction dan juga kita tanda market structure. Oke. Kita start dari low. Di sini ini adalah low. Sorry, kejap. Ada masalah sedikit, guys. Oke. Ini adalah previous low kita. Previous daily low. Kita tandakan price naik, lepas dia turun. Oke. Ini adalah low kita. Lepas itu price ini di break oleh price ini. Yang paling low kita selepas dia high ini kena break, yang paling low adalah di sini. Price akan jadi macam ini. Selepas itu price pun
high ini kena break oleh high ini. So yang paling low ini adalah higher low. Okay, so price jadi macam ni. Lepas tu price ini high ini kena break. Okay, so low price yang paling low ini adalah higher low kita. Okay, selepas tu price break sikit sini. Okay, break sikit. Konon-konon ini menandakan price turun ke bawah. Tapi dia price ini adalah fake out sebab price naik lagi, dia break previous high sini. Okay, so dia buat high yang baru. Okay, dia buat high yang baru. Selepas tu price break lagi high ini. Ini high ini dia break lagi. So yang paling low, price yang paling low selepas dia price ini kena break adalah di sini. Ini. Okay, so price akan jadi macam ni, lepas tu dia naik. Selepas tu price ini kena break oleh price ini, so ini sudah jadi high yang baru. So price yang paling low sudah valid jadi high low. So structure jadi macam begini. So macam ni kita punya structure lah. So sekarang price tiada yang break price ini. Malahan sebaliknya price naik, lepas tu dia buat high di sini. Dia buat equal high, sorry. Dia buat equal high di sini. So selepas tu tiada yang break. Selepas tu price, sebaliknya price turun. Okay, dia break ini. Okay, dia break ini. Lepas tu dia turun lagi sampai di sini. Dia break ini, so ini sudah valid ini sebagai signal perubahan trend. Okay, kita panggil ini, kalau saya ini panggil sebagai trend change signal. Okay, saya akan tandakan di sini dengan menggunakan inilah TCS, trend change signal. Okay, okay, selepas tu apa lagi price buat? So price naik, dia naik. So ini adalah range kita untuk kita sell. Okay, di time frame yang di time frame 1 jam. Okay, TF 1 jam. Okay. So di mana kita sell? Ini adalah TCS untuk time frame 1 jam kan. So di mana kita sell? Kita akan sell di support become resistance. Okay. So sekarang kita sudah identify market ini adalah dalam keadaan uptrend. Okay. Ini adalah dalam keadaan uptrend. Kecil juga itu guys. Siapa? Okay. Adalah dalam keadaan uptrend. So kita delete dulu semua yang kita tanda tuh. Okay, so kita sudah identify price dalam keadaan uptrend. So di mana kita akan entry? So kita akan entry di level sini. Ini adalah support become resistant. Okay, so kita akan tandakan zone kita di sana. Kita akan tandakan zone kita. So ini adalah perfect setup lah. Contoh perfect setup. Okay. So sekiranya price retrace datang sini, datang di level ini atau zone ini, kita akan cari price action. Okay, sama ada dia react atau dia turun dengan menggunakan candlestick engulfing, sell ataupun rejection yang lain lah. Contoh rejection yang lain adalah doji, hammer. Okay,
So kita akan tengok di time frame yang kita akan tengok time frame yang kecil di time frame 15 menit. Apa yang kita nampak? So di time frame 15 menit kita akan cari price action rejection di sini di level sini. Oke. Okay? So first kali apa yang kita nampak, price dari sini dia naik. Selepas dia sentuh sini, saya nampak price selepas dia sentuh price candlestick membentuk kecil-kecil macam ini. Okay. Selepas itu price candlestick telah membentuk momentum. Okay, momentum. So itu adalah tanda yang pertama. Price akan react dan dia akan turun ke bawah. Okay. Tetapi apa yang saya cari di sini adalah candlestick engulfing sell. Di mana candlestick engulfing sell itu adalah di ini. Ini adalah candlestick engulfing sell. Kita akan entry di sini, SL kita atas sedikit. Atas ini, so kita akan kira berapa kita punya SL. Oh, 16 pips. Oke, okay. Dalam 16 pips. Oke. Okay. So TP kita akan cari TP. TP kita adalah di sini. Oke, okay. TP kita di sini dalam keadaan dalam berapa pips? 16 pips. Oke, okay. TP kita pun 16 pips di sini. So ini adalah satu nisbah 1 RR. Oke, okay. R 1 nisbah 1 RR. So kalau kita entry satu lot, kita dapat 160 USD. Oke. Okay. Kalau kita loss 160 USD, kita profit pun 160 USD. Oke, okay. Sebab dia 16 pips. Oke. Okay. Selepas itu kita sudah entry, price pun ikut cakap kita, lepas itu dia hit. Kita letak SL di sini. SL TP. Kenapa kita letak TP di sini? Sebab ini adalah resistance become support. Oke, okay. Resistance become support. So kita akan letak TP di sana. Oke, okay. Selepas dia price hit TP, price pun bergerak turun sedikit, lepas tu dia naik. Dia memang betul-betul dia respect RBS ini. So kita sudah hit TP lah. Oke, okay. Lepas tu price naik lagi, dia sentuh lagi di sini. Dia sentuh di situ. Oke, dia sentuh di situ, tapi kita nampak di kawasan sini belum ada CS candlestick engulfing sell, belum ada. Okay. So kalau kita tidak letak TP kita sini, kalau kita letak apa nama BE, break even di sini, kita sudah hit break even lah, kita sudah. Oke. Okay. So sekarang kita nampak price naik. So entry saya tadi sini kan, sudah naik. Saya akan expect price turun lagi lah sampai sini. So mungkin saya akan naik sedikit sampai di sini. Oke, cukup 84 USD. Oke lah. Oke, selepas itu price naik. Kita lanjutkan di sini price naik. Kita tidak nampak candlestick engulfing sell. Tidak. Di mana candlestick engulfing sell itu adalah di sini. Candlestick engulfing sell adalah ini. Oke. So kita apa? Kita letak instant sini. So price pun bergerak tapi masih dalam masih lagi running profit. So di sini kita entry tadi. Oke. So ini saya hold sampai sini lah. Ya, so sekarang kalau kita kira kita punya
Profit tadi kita sudah profit dalam berapa pips? 16 pips. Oke. So yang di sini kalau kita SL tadi dalam 16 pips kan, di sini atas dia belum hit. Oke, kalau kita entry sampai sini, TP sampai sini pun kita sudah dapat 16 pips. Pun ataupun di sini kita TP pun boleh, sebab ini adalah kita punya previous low. Oke, so kita TP sini. Tapi ini kita kasih biar saja dia turun bawah lagi lah. Oke. So ini adalah untuk time frame 15 menit. Oke, ini kita tidak berapa detail itu nampak. Oke. So kalau kita tengok di time frame yang lebih kecil, time frame 5 menit lagi jelas. Oke. So mari kita tengok. So di time frame 5 menit selepas dia sampai sini price, kita nampak di sini price. Oke, berlegar-legar dalam sini. Sini belum ada jelas, belum ada candlestick price action yang berlaku di sini. Oke, so apa yang ada sini ini adalah candlestick engulfing sell. Oke, so kita dapat satu entry di sini. Oke, kita dapat satu entry, so kita entry lah, kita entry. Dapat 25 pips, 20 pips. Di sini kita punya TP 20 pips. Oke. Dapat 20 pips. Oke. So CSCS yang kedua, candlestick engulfing sell yang kedua adalah di sini. Oke. Ini adalah candlestick engulfing yang kedua. So ini berapa pips kita boleh untung? Oh, pun kita boleh dapat 20 pips juga. Oke, 20 pips. Oke. So price pun berlegar-legar dalam sini. Oke, SL tidak hit. Oke, SL tidak hit. Lepas itu price pun turun. Lepas itu dari spek RBS. Lepas itu price naik. Oke, apalagi price buat dia naik. Lepas itu dia sentuh balik. Sentuh balik di sini, di atas sini. So di sini kita akan tunggu lagi price action di sini. Price action apa yang berlaku di sini. So di sini kalau kita tengok, kita ada satu candlestick engulfing sell ini. Tapi candlestick engulfing sell ini tidak berapa jelas. Oke, so kita tidak akan entry. Kita akan entry di sini. Oke, di situ adalah ini ada apa? Kita dapat 10 pips juga. Oke, kita dapat 10 pips. So kita punya TP sudah. Oke. Kita punya TP selepas price turun kita punya TP mungkin kita ambil di mana TP? Sinilah. Mungkin kita ambil TP di sini. Ini adalah supply zone, demand zone. Oke, saya dapat dalam berapa pips? 10 pips juga. Oke, so yang kedua ada lagi sini. Kita entry lagi, dapat dalam 7 pips. Oke, sini dapat 7 pips. Oke, 10 pips. 10 pips ini, 7 pips ini. Ini adalah candlestick engulfing sell. Satu sini, dua sini. Oke, selepas itu kita sudah hit TP lah. Sini kita punya TP. So price naik lagi, naik. Lepas itu dia sentuh di sini. Kita ada candlestick engulfing satu lagi sini. Oke. So kita punya SL dalam 16 pips tadi. Tidak hit. SL tidak kena hit. So price pun turun sampai 15 pips. Oke. Selepas itu
candlestick engulfing sell, candlestick engulfing sell sini, sini. Oke, ini ada 4, 5, oke, 6. Ini pun candlestick engulfing sell. Oke. So kita dapat ada berapa entry sini. Oke. So itulah sebab-sebab saya entry tadi di sini. Entry. Ini adalah entry ini adalah berdasarkan dengan setup H1 SBR plus price action di mana di M5 ataupun M15. Oke. Tapi ini adalah melanggar dengan uptrend di daily. Oke. Uptrend daily. Uptrend daily. Oke, uptrend daily. Sepatutnya kita akan entry buy. Kita cari entry buy. Tapi ini adalah uptrend daily. So di sini kita akan take profit lah. Oke, kenapa kita take profit? Sebab ini sudah terbentuk. Ini apa ini guys? Candlestick engulfing buy. Oke. So kita akan close sekarang. Oke, kita close. Oke, hari ini kita profit dalam 67 USD. Oke. So ini saya consider sebagai perfect setup lah. So kalau kita entry dengan menggunakan cara begini, kita punya account akan grow. Oke. Tapi kena hati-hati lah, kita kena scalping ya sebenarnya yang ini, ataupun intraday. Kita bukan scalping, ini adalah intraday. Sebab kita melawan trend, uptrend, daily uptrend. Kita tidak akan entry melawan entry secara membabi buta. Okay. Kita boleh entry dengan menggunakan H1, tetapi mesti sudah terjadi TCS ataupun TC plus dengan confirmation M5 ataupun M15. Oke. So lagi perfect kalau kita ada daily uptrend tadi. Oke. So tiba-tiba di daily uptrend itu ada daily SBR, bukan SBR, RBS. Dalam keadaan tadi RBS. Ada RBS plus, oke, price pun masuk di dalam zone RBS ataupun zone SND atau SNR, SND ya, SND. Di time frame H1 ada confirmation. Ini kita anggap ini sebagai swing lah, oke. Ini sebagai swing. Tetapi sekiranya berlaku daily tadi uptrend, oke, plus daily tiba-tiba ada RBS, bukan tiba-tiba, memang ada RBS, plus di H1 price masuk. Tapi belum ada confirmation, plus M15 atau M5 ada confirmation. Oke. So ini kita boleh hold swing. Kita boleh hold swing. Oke, tetapi kita tidak boleh, jangan margin.
never full margin. Never full margin. Sebab sekarang ini adalah prop form. Oke, jaga money management. Jaga MM. Alright guys, sampai sini saja perfect setup hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sekiranya Anda ingin belajar berkenaan dengan forex business, boleh PM saya akan ajar sedikit demi sedikit sampai Anda boleh trade dan mendapatkan keuntungan. Oke guys, mantap. Bye-bye.